pembelajaran jarak jauh. Tetap semangat, kita Semoga sehat selalu. Ya, pelajaran kali ini Saya mengajar mata pelajaran IPA kelas 7 dan kelas Salam. Kalian pasti sudah kenal dengan Bapak. Sekalian apa kabar? Pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas tentang materi statistika. Nah, kalau di pertemuan atau video sebelumnya kita membahas tentang analisis data. Nah, untuk pertemuan kali ini, untuk video kali ini, saya akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Apa aja sih itu ukuran pemusatan data? Yang pertama itu ada mean atau nilai rata-rata. Yang kedua ada median atau nilai tengah dari suatu data. Yang ketiga ada modus atau nilai data yang paling sering muncul. Nah, yang akan dibahas dulu nih yang pertama adalah mean atau nilai rata-rata. Apa sih yang dimaksud nilai rata-rata itu? Nilai rata-rata atau mean merupakan wakil dari sekumpulan data atau dianggap suatu nilai yang paling dekat dengan hasil pengukuran yang sebenarnya. Oke, nilai rata-rata nih rumusnya, mungkin kalian sudah ada yang mengetahui nih. Nilai rata-rata rumusnya itu sama dengan jumlah data dibagi dengan banyak data. Nah, ini saya kasih segitiga rumusnya. Di atasnya jumlah data, yang ini nilai rata-rata, lalu sampingnya banyak data. Jika kita ingin mencari nilai rata-rata, yaitu jumlah data dibagi banyak data. Kalau kita ingin mencari jumlah data seluruhnya atau jumlah nilai seluruhnya, nah berarti nilai rata-rata dikali banyak data. Atau kalau kita ingin mencari banyak data, itu tinggal jumlah data dibagi nilai rata-rata. Nah, contoh soalnya seperti ini nih. Nilai PTS Pasya adalah sebagai berikut. 83, 78, dan seterusnya. Ada 10. Hitunglah nilai rata-ratanya. Oke, nilai rata-rata tadi rumusnya adalah jumlah data dibagi dengan banyak data. Nah, nilai-nilai itu, ada 10 nilai itu, semuanya kita jumlahkan. Semua nilainya, yang jumlah nilai PTS-nya Pasya, semua kita jumlah, lalu dibagi dengan banyak data. Banyak datanya ada berapa? Ada 10 nilai. Nah, semua kita jumlah dibagi 10. 83 ditambah 78 dan seterusnya, itu hasilnya 845 dibagi 10, maka hasilnya sama dengan 84,5. Nah, untuk yang seperti ini nih, saya rasa paham, mudah ya. Tinggal semua nilai dijumlahkan atau jumlah data semuanya dibagi dengan banyak data. Oke, contoh soal selanjutnya nih, nilai rata-rata 10 mata pelajaran PTS PAIS adalah 87,4. Berapa jumlah seluruh nilai PTS PAIS di rapot PTS-nya? Oke, ingat lagi tadi ya, segitiga rumusnya. Yang di atas itu jumlah data, yang di bawah itu nilai rata-rata dan banyak data. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, tadi nilai rata-rata 10 mata pelajarannya adalah 87,4. Ada rata-rata, ada banyak datanya 10. Berapa jumlah seluruh nilai PTS PAIS? Nah, jumlah data berarti yang akan kita cari nih, atau jumlah nilainya. Nah, jumlah nilai, rumusnya berarti nilai rata-rata kita kalikan dengan banyak data. Tinggal gitu aja. Nilai rata-ratanya PAIS 87,4 dikali banyak datanya, ada berapa pelajaran? Ada 10 pelajaran, berarti kita kali 10. Maka hasilnya 87,4 dikali 10 sama dengan 874. Nah, jumlah nilai yang ada di rapot PTS-nya 874. Oke, sampai sini paham ya? Kalau kita ingin mencari jumlah data, ya berarti tinggal nilai rata-rata dibagi banyak data. Nah, sekarang menghitung nilai rata-rata dalam bentuk tabel.
Berikut ini tabel nilai ulangan matematika di kelas 8. Oke, ada nilai yang kolom sebelah kiri, ada frekuensi yang kolom sebelah kanan. Kalian paham kan ya cara membaca datanya? Misalkan gini, yang baris pertama, nilai 5 itu frekuensinya ada 4 atau banyaknya ada 4. Berarti yang dapat nilai 5 ada 4 orang. Nah, yang dapat nilai 6 ada 5 orang. Frekuensinya banyaknya. Yang dapat nilai 7 ada 5 orang, dan seterusnya. Nah, hitunglah nilai rata-rata ulangan matematika kelas 8 tersebut. Oke, tadi kan nilai rata-rata itu adalah jumlah data dibagi banyak data. Berarti datanya semua kita jumlah. Artinya tadi apa? Yang di dalam tabel, nilai 5-nya ada 4. Yang dapat nilai 5 ada 4. Berarti kan 5, 5, 5, 5, ada 4 orang. Ini sama aja, hasilnya nanti kita kali. 5, yang dapat nilai 5 ada 4, berarti 5-nya ada 4 sama dengan 20, tinggal kita kali aja. Yang dapat nilai 6 ada 5 orang, berarti 6 kali 5, 30. 7 kali 5, 35. 8 kali 8, 64. 9 kali 2, karena yang dapat nilai 9 ada 2 orang, jadi 18. 10 kali 1, 10. Oke, kalau kita jumlahkan semua nih nilainya, hasilnya 177. Kan kita perlu apa? Kalau nyari nilai rata-rata adalah jumlah data dibagi banyak data. Nah, banyak datanya tuh yang mana? Berarti kita jumlahkan frekuensinya atau banyaknya. Yang saya beri kotak merah. Frekuensinya kita semua kita jumlah 4 tambah 5 tambah 5 tambah 8 tambah 2 tambah 1 semua sama dengan 25. Jadi tinggal kita masukkan nih ke rumus untuk mencari nilai rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Jumlah datanya adalah hasil kali yang tadi. Yang kotak kuning, semua jumlah datanya 177. Sedangkan banyak data itu merupakan sama dengan jumlah dari frekuensi atau banyaknya semua kita jumlah sama dengan 75. Maka hasilnya 177 dibagi 25 sama dengan 7,08. Berarti data dalam tabel tersebut nilai rata-ratanya adalah 7,08. Nah, jika ada pertanyaan seperti ini, berapa anak yang mendapat nilai di atas rata-rata? Berapa anak yang mendapat nilai di atas rata-rata? Karena rata-ratanya 7,08, berarti yang mendapat nilai di atas rata-rata, nilai 5 berarti kan di bawah rata-rata. 6 juga di bawah rata-rata. 7 juga masih di bawah rata-rata ya. Berarti yang di atas rata-rata adalah nilai 8, ada 8 orang. Nilai 9 ada 2 orang. Nilai 10 ada 1 orang, 8 orang, 2 orang, dan 1 orang kita jumlah. Jadi banyak anak yang mendapat nilai di atas rata-rata adalah sebanyak 11 anak. Oke, sampai sini paham ya? Nah, ini data tabel, menghitung rata-rata data tabel. Nah, contoh soal selanjutnya nih. Nilai rata-rata ujian matematika dari 39 anak adalah 45. Jika nilai seseorang siswa yang mengikuti ujian susulan ditambahkan, nilai rata-rata ujian tersebut menjadi 46. Berapa nilai siswa yang mengikuti ujian susulan tersebut? Nah, tadinya ada 39 anak yang ujian. Nilai rata-ratanya adalah 45. Nah, 1 orang ada yang ikut susulan. Rata-ratanya berubah jadi 46. Nah, gimana kasusnya? Kasusnya berarti kan ada 2 nih. Yang pertama adalah nilai rata-rata 39 anak. Karena kan yang pertama kali ngikut ujian adalah 39 anak. Rata-ratanya 45. Nah, sekarang nilai rata-rata 40 anak. Karena kenapa? Kan 1 orang ada yang susulan, berarti anak-anaknya jadi jumlah siswanya jadi 40 kan, karena 1 tadi ada yang susulan. Nah, begitu ada yang 1 susulan, nilai rata-rata 40 anak menjadi 46. Nah, ingat ya, kalau jumlah data tadi adalah nilai rata-rata dibagi banyak data. Nilai rata-ratanya sudah ada, terus jumlah anaknya sudah data, berarti jumlah anaknya sudah ada, berarti kita bisa mencari jumlah data atau jumlah nilainya. Nah, jumlah nilai 39 anak berarti kan tinggal kita kali nih, rata-rata dikali banyak siswa. Rata-ratanya 45, siswanya 39. Makanya kita kali hasilnya 1755. Ini kalau 39 anak. Nanti untuk mencari berapa nilai siswa yang mengikuti ujian susulan tersebut. Nah, sekarang nilai rata-rata 40 anak sama dengan 46, berarti jumlah nilai 40 anak sama dengan rata-rata dikali banyak siswa atau banyak data. Rata-ratanya 46, banyak siswanya 40, karena tadi udah 1 orang mengikuti ujian susulan.
maka hasilnya 1840. Nah, bagaimana kita mencari nilai siswa yang mengikuti ujian susulan? Berarti kan tinggal nilai anak yang mengikuti ujian susulan, berarti tinggal jumlah nilai 40 anak dikurang jumlah nilai 39 anak. Jumlah nilai 40 anak sama dengan 1840 dikurang jumlah nilai 39 anak adalah 1755. Hasilnya sama dengan 85. Berarti yang satu anak itu mengikuti ujian susulan, nilainya adalah 85. Oke, paham sampai sini ya? Nah, contoh soal selanjutnya nih. Contoh soal selanjutnya, rata-rata nilai siswa kelas 8A adalah 72. Kelas 8A rata-ratanya 72, tapi belum diketahui nih 8A siswanya berapa. Rata-rata nilai 15 siswa kelas 8B adalah 80. Sedangkan 8B ada 15 siswa, nilai rata-ratanya 80. Jika nilai kelas 8A dan 8B digabungkan, rata-rata menjadi 75. Berapa banyak siswa kelas 8A? Oke, ada dua kasus nih ya. Nilai rata-rata X anak. 8A itu kan belum tahuan kan ya, anaknya ada berapa, itu sama dengan 72. Nah, sekarang yang kelas B, nilai rata-rata 15 anak sama dengan 80. Nah, ini untuk kelas 8A, yang ini untuk kelas 8B. Kelas 8B 15 anak, kelas 8A belum ada anaknya berapa, belum diketahui, makanya kita simbolkan dengan X. Nah, kita cari jumlah nilai untuk 8A kan X anak, karena anaknya belum diketahui, berarti rata-rata dikali banyak siswa. Rata-ratanya 72, banyak siswanya belum ketahui. Kita simbolkan dengan X, berarti 72 kali X, 72X. Nilai rata-rata 15 anak, berarti kalau kita ingin cari jumlahnya, berarti rata-rata dikali banyak siswa. Rata-ratanya 80, banyak siswanya 15, maka hasilnya 1200. Oke, jumlah nilai kelas 8A ditambah jumlah nilai kelas 8B dibagi banyak siswa 8A ditambah banyak siswa 8B. Hasilnya kalau kita gabung rata-ratanya sama dengan 75. Kenapa? Karena kan rata-ratanya 8A dan 8B digabungkan. Jadi lanjutan seperti ini. Jumlah nilai 8A tadi berapa? Jumlah nilai 8A kan 72X karena siswanya belum diketahui. Jumlah nilai 8B 1200. Banyak siswa 8A belum diketahui, X ditambah banyak siswa 8B sama dengan 15. Sama dengan 75. Nah, gimana kalau menyelesaikan soal seperti ini? Kita kali silang nih. Yang X tambah 15 kita kalikan dengan 75. Perkalian aljabarnya seperti ini. 75 kali X tambah 15. 75 kali X, 75X. Ditambah 75 kali 15, 1125. Oke, jadi lanjutannya 72X ditambah 1200, X tambah 15 kita kalikan kan dengan 75 hasilnya. Nah, hasilnya yang ini tadi, sudah kita cari. Nah, kalau sudah seperti ini, yang ada variabel X-nya kita satukan. 1200, 1125-nya kita pindahkan ke ruas kiri, jadi dikurang 1125. 72X-nya kita pindahkan ke ruas kanan, 72X. 1200 dikurang 1125 sama dengan 75. Sama dengan 75X dikurang 72X sama dengan 3X. Maka untuk mencari nilai X sama dengan 75 dibagi 3. Maka X sama dengan 25. X itu tadi apa? Banyak siswa 8A. Jadi banyak siswa kelas 8A adalah 25 anak. Oke. Cukup mudah ya? Cukup mudah dipahami. Nah, untuk video kali ini cukup sekian. Nanti di video selanjutnya kita akan membahas tentang median dan modus.